Bismillah. Adapun pertanyaan yang kedua yang ada di Telegram, dan apakah benar perkataan orang yang mengatakan bid'ah hasanah? Maka apakah benar orang yang menanyakan ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik? Maka jawabnya barakallahu fikum, tidak benar. Never ever. La yujad taqsim, lam tujad taqsimul bid'ah ilal hasanah wad dhalalah. Tidak ada pembagian di dalam syarak bid'ah itu menjadi bid'ah yang hasanah, baik, dan bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang sesat. Bahkan semua bid'ah itu dhalalah. Mana pendalilannya? Pendalilannya jelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis kemudian disebutkan wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, yang maknanya bahwa kalimat kullu bid'atin dhalalah, bahwa seluruh kebid'ahan itu adalah sesat. Dan di riwayat An-Nasa'i yang sama sanadnya seperti Imam Muslim, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala kebid'ahan itu sesat dan segala kesesatan bermuara di api neraka. Syahidnya kalimat kullu di dalam syariat Islam, baik Al-Quran ataupun hadis, kullu bimakna semuanya, bimakna seluruhnya. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maknanya seluruh yang ada di muka bumi ini akan faniyah. Maknanya akan tidak kekal. Dan Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan berbangga-bangga dari apa yang ada padanya. Maka inilah maknanya adalah semua. Dan juga di dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih, kalian itu adalah pemimpin. Laki-laki itu pemimpin. Maka seluruh kalian laki-laki akan dipertanggungjawabkan kepemimpinan kalian atas anak dan istri-istri kalian. Syahidnya lafaz kullu yufidul umum, begitupun di sini kullu bid'atin dhalalah. Seluruh yang namanya bid'ah itu dia adalah kesesatan. Maka tidak ada yang namanya pembagian bid'ah hasanah. Karena apa? Karena bid'ah hasanah yang mereka gembor-gemborkan, apa yang diinginkan coba? Yang diinginkan adalah menghalalkan istihsan fiddin, menghalalkan, melaksanakan pembaruan, melaksanakan renovation, melaksanakan innovation dalam permasalahan ibadah. Ini yang dilarang. Kullu bid'atin dhalalah. Dan di hadis Aisyah yang terdahulu, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Apa-apa yang merenovasi dari ibadah dariku, maka dia tertolak. Maka akhirnya di saat mereka melaksanakan suatu peribadatan yang mengandung bid'ah, kita sebutkan tadi kunut fajar yang terus-menerus. Ya akhi, itu adalah bid'ah. Hadisnya dhaif. Telah disebutkan tadi ilahnya Abu Ja'far Ar-Razi. Maka apa yang dikatakan oleh mereka? Tapi kan ini baik. Lalu kalau begitu akan ada bid'ah hasanah. Tidak apa-apa bid'ah kalau dia itu baik. Kan ini baik. Ya Allah. Contoh yang lain, misalnya mereka melaksanakan adzan, sebelum adzan mereka melaksanakan tasbih, tahmid, dan tahlil. Maka sebelum adzan mereka berkata, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, wala ilaha illallah. Kemudian nambah selawat Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad, baru Allahu akbar, Allahu akbar. Maka kita katakan, ya akhi, ini bid'ah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Zaid, di saat Nabi memerintahkan untuk melaksanakan adzan kepada Bilal, maka tidak dikatakan, katakanlah wahai Bilal, Allahumma sholli ala Muhammad sebelum adzan ataupun tasbih, tahmid dan takbir. Tidak ada. Setelah kita membayangkan, menjelaskan kepada mereka tentang kebid'ahan yang mereka lakukan, apa jawabnya? Tapi kan ini hasanah. Berarti masuk kepada bid'ah hasanah.
segala sesuatu yang baik. Maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Karena jika seseorang menganggap istihsan kepada agama ini, maka semua orang akan melaksanakan kebid'ahan dan melegitimasinya dengan bid'ah hasanah. Yasinan setiap malam Jumat. Alhamdulillah membaca Yasin adalah sunnah, namun mengumpulkan manusia khusus pada hari Jumat dan mengira bahwa itu adalah ibadah yang dulu dilakukan, maka Nabi tidak pernah mengumpulkan para sahabat di hari Jumat, dan para sahabat pun di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Lalu dari mana? Dan begitu pun maulid Nabi. Dari mana happy birthday Nabi? Tidak ada. Di zaman Nabi melaksanakan happy birthday untuk dirinya, ataupun di zaman Umar, Utsman, Ali, bahkan Abu Bakar melaksanakan hari kelahiran Nabi dengan maulid Nabi, tidak ada. Lalu jika mereka kita bantah dengan tidak adanya dalil, mereka akan mengatakan, tapi ini kan bid'ah hasanah. Akhirnya dari sini kita mengetahui, mereka menginginkan dengan bid'ah hasanah adalah mereka ingin melegitimasi dari renovasi mereka dan inovasi mereka untuk melaksanakan penyelewengan dalam peribadatan. Dikatakan tapi kan hasanah dan sebagainya. Maka kita jawab, pertama, pendalilan mereka mengatakan ini adalah bid'ah hasanah, sehingga mereka seakan-akan tidak apa-apa untuk keluar, maka cukuplah dengan ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka di saat diturunkan ayat yang terakhir, Allah berfirman, hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu wahai Muhammad, wa atmamtu alaikum nikmati, maka aku sempurnakan kepada kamu kenikmatanku. Wa aku telah ridho, kata Allah, atas Islam yang ada pada saat itu. Maka kalau begitu, datang orang yang menambah-nambah dalam peribadatan, dikatakan maulid Nabi sunnah, dikatakan yasinan sunnah, dikatakan mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, dan sholat ala Nabi sebelum adzan sunnah. Dan jika kita biarkan akan terdapat sunnah-sunnah yang tidak ada di zaman Nabi. Maka apa ucapan Allah di sini? Waraditu lakumul Islam Madinah. Dan aku ridho, kata Allah, atas Islam yang ada pada kalian. Ridho hanya yang ada pada kalian pada saat itu di zaman Nabi. Adapun di zaman yang setelahnya, yang datang kebid'ahan, maka Allah tidak ridho. Ini mafhum al-mukhalafah. Dan disebutkan oleh alim ulama seperti Imam Malik, maka barang siapa yang melaksanakan kebid'ahan dan mengatakan bahwa ini adalah bid'ah yang baik, maka ada bid'ah hasanah, maka berarti dia telah menganggap Nabi Muhammad telah khana risalah, telah mengkhianati risalah. Karena akan bertambah dan bertambah. Sampai akhir zaman akan bertambah kepada ribuan bid'ah. Kenapa? Karena orang akan berpendapat, tapi kan ini baik. Maulid Nabi kan baik. Kunutul witr kan baik. Fajar kan baik. Kemudian permasalahan tasbih dan tahmid sebelum adzan juga akan baik. Maka semuanya akan dianggap baik. Dan semua yang bukan dari ibadah akan dianggap ibadah. Dan begitu pun jawaban kita kepada mereka, jika mereka mengatakan, namun Umar telah mengatakan, nikmal bid'ah hadihi. Maka apa jawaban kita? Ucapan Umar, nikmal bid'ah hadihi, makna bid'ah adalah perkara duniawi, perkara yang baru di sini. Maknanya, perkara yang baru adalah pada malam harinya Umar melihat mereka dalam keadaan sholat berkesendirian, kemudian Umar memerintahkan kepada mereka untuk sholat berjamaah. Kemudian dilakukan, maka Umar mengatakan nikmal bid'ah hadihi. Maknanya perkara yang baru yang tadi malam tidak dilaksanakan, kemarin malam, sekarang malam ini dilaksanakan. Maka jika kita rujuk, yang diinginkan bid'ah di sini apa? Salatu tarawih. Maka salatu tarawih bukan perkara yang bid'ah. Telah dinasihatkan dan dilakukan oleh Nabi selama beberapa hari di bulan Ramadan, kemudian ditinggalkan oleh Nabi dikarenakan takut untuk diwajibkan. Maka telah datang periwayatannya diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW kharaja lailah min jawfil lail fa shalla fil masjid wa shalla rijalun bi salatihi fa asbahan nas
fayatahaddatsun fa ajma'a aktsaru minhum fasallu ma'ahu fa asbahan nas fayatahaddatsun wa katharu ahlul masjid min al-lailah ats-tsalitsah fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu bi salatihi falamma kanat al-lailah ar-rabi'ah ajazal masjid an ahlihi hatta kharaja li salati subh falamma qadal fajr aqbala 'alan nas fatashahhada tsumma qala amma ba'd fa innahu lam yakhfa alayya makanukum walakinni khasitu an tufridu alaikum fatajizu anha fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Hadis ini jelas. Di malam bulan Ramadan disebutkan oleh Aisyah Nabi keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat tarawih. Maka sholat tarawih sampai menjelang fajar satu malam itu. Maka manusia, para kaum muslimin berbicara di antara mereka. Akhirnya di malam yang kedua bertambah banyak lagi. Dan begitu pun di malam yang kedua diceritakan oleh para sahabat, akhirnya di malam yang ketiga pun banyak, lebih banyak dari malam yang pertama dan kedua. Maka di malam yang keempat diriwayatkan Nabi sedang iktikaf. Maka kemudian para sahabat menunggu lebih banyak lagi di masjid untuk sholat tarawih berjamaah bersama Nabi. Maka di antara mereka ada yang melemparkan kerikil-kerikil kecil untuk membangunkan Nabi, dikiranya Nabi dalam keadaan tidur. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah sholat fajar bahwa ini a'rifu ma hadastum walakinni khasitu antu frida alaikum. Maka aku takut perkara ini akan diwajibkan kepada kalian. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perkara ini sampai dia meninggal. Kenapa? Takut diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena pada saat itu Quran masih turun. Maka setelah Nabi meninggal dan perkara diketahui bahwa sunnah tarawih itu bukan wajib, tapi hukumnya sunnah, maka kemudian Umar ibn Khattab, seperti kisahnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdurrahman ibnu Abdul Qari, kharajtu ma'a Umar ibn Khattab lailatan min Ramadan ilal masjid fa idan nas auzaun mutafarriqun yusalli rajul li nafsihi wa yusalli rajul fa yusalli bi salatihi arrahtu. Maka Umar bersama Abdurrahman ibnu Abdul Qari masuk ke masjid dan didapati di masjid melaksanakan sholat tarawih. Kebanyakan mereka berkesendirian atau ada 3 kelompok, 3 orang atau 2 orang atau 1 orang. Maka di masjid itu kebanyakan mereka membaca sendiri-sendiri. Kemudian ini fatwa Umar, dan fatwa Umar masuk kepada hadis Irbad ibn Sariyah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan Umar di sini dari fatwanya berpendapat, inni ara lau jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amsal. Aku berpendapat, jika mereka semuanya sholat dengan imam yang satu, maka ini lebih baik, tidak berisik, tidak mengganggu yang satu kepada yang lainnya, tetapi semuanya sholat dalam imam yang satu. Tsumma azama fajama'ahum. Maka ini fatwa Amirul Mukminin, harus diikuti sesuai dengan sunnah Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab. Maka dijadikanlah imam Ubay ibn Ka'ab. Dan di riwayat yang lain juga dibantu oleh Tamim ibn Aus ad-Dari. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bis shalah qari'ihim. Kemudian aku keluar bersama Umar juga di malam yang setelahnya. Maka aku mendapati kaum muslimin melaksanakan sholat dipimpin oleh satu imam Ubay ibn Ka'ab. Maka di sini diikuti. Karena ini hukumnya wajib mengikuti Amirul Mukminin. Maka Umar pun melihat kaum muslimin melaksanakan sholat berjamaah. Dan terus sampai sekarang. Kenapa? Karena syariat sudah diputuskan dengan meninggalnya Nabi bahwa tarawih itu hukumnya bukan wajib. Maka Nabi meninggalkan takut wajib. Setelah Nabi meninggal dan
tarawih itu bukan wajib dihidupkan kembali oleh Umar. Maka Umar di saat melihat di malam yang kedua setelahnya, setelah perintah dilaksanakan, yang mana kemarin atau sebelumnya mereka sholat berkesendirian, Umar melihat mereka sholat dalam keadaan berjamaah, berkatalah Umar, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Ini dia asbabul wurud dari ucapan Umar. Kenikmatan dari perkara yang baru adalah perkara ini. Apa? Sholat tarawih. Maka disebutkan, "Wallati yanamun anha afdal minallati yakumun yuridun akhiril lail. Wa kana nas yakumun awalahu." Maka dikatakan orang-orang yang tidur sekarang, maknanya tidur sekarang untuk sholat di akhir malam lebih baik daripada yang sholat sekarang, dan manusia sholat di awal agar mendapati jamaah yang banyak, dan juga di antara mereka ada yang bekerja dan sebagainya. Di pagi hari akhirnya mereka sholat berjamaah di awal malam, dan ada juga yang di akhir malam. Sahihnya di sini dari ucapan asbabul wurud ni'mal bid'ah hadihi, maknanya adalah lugawiyah, maknanya perkara yang baru yang kemarin malam tidak dilakukan, sekarang dilakukan. Karena jika dikembalikan kepada syar'i, bid'ah ini adalah nikmat bid'ah, maka sholat tarawih bukan perkara bid'ah, bahkan dia adalah sunnah dari awal sampai akhirnya sunnah. Maka ini jawaban kita kepada mereka dari satu sisi. Membantah ucapan mereka dari ucapan Umar, ni'mal bid'ah hadihi. Dan juga membantah dari ucapan mereka yang kedua, telah ada di dalam hadis sunnah sayyi'ah dan sunnah hasanah. Maka ini menjadi pendalilan adanya bid'ah sayyi'ah dan bid'ah yang hasanah. Maka kita jawab, makna dari bid'ah hasanah, makna dari sunnah hasanah adalah menghidupkan sunnah yang telah mati. Mana pendalilannya? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah. Di saat ada orang Badu yang dalam keadaan fakir, miskin dan papa, meminta sumbangan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka ini menjadi pendalilan bahwa meminta bantuan kepada kaum muslimin untuk biaya kehidupan dan sebagainya, ini bukan perkara yang aib dan haram. Maka Nabi kemudian setelah mengumpulkan para sahabatnya, kemudian datanglah satu sahabat yang langsung melaksanakan sunnah bersedekah di awal pertama. Maka kemudian setelah itu datanglah para sahabat yang lain memberikan sedekah. Maka melihat perkara itu Nabi berkata, "Man sana fil Islam sunnatan hasanah fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mithla au mithlu ajri man amila min ujurihim la yanqusu min dzalika syai'a. Wa man sana fil Islam sunnatan sayyi'ah maka fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'." Maknanya, barang siapa yang mansana sunatan hasanah, yang menghidupkan sunnah, karena sedekah itu adalah sunnah, dia adalah ibadah, bukan bid'ah. Namun barang siapa yang memulai sedekah, di saat semua para sahabat menunggu siapa yang memulai bersedekah, maka ada seseorang sahabat yang memulai bersedekah, memberikan apa yang dia punyai, maka para sahabat yang lain akhirnya memberikan bantuan kepada Arabi tersebut. Maka Nabi mengatakan, "Man sana fil Islam sunnatan hasanah", maknanya barang siapa yang memberikan, menghidupkan sunnah di awal dari sunnah-sunnah yang termatikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang melaksanakannya. Ini takrif dari sunnah hasanah. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnah keburukan dari kemaksiatan yang sudah ditinggal dan kebid'ahan yang sudah dipendam, kemudian dibangkitkan lagi, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa dari yang sebelumnya. Maka di sini menjadi pendalilan yang jelas, bantahan kepada mereka bahwa makna sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah maknanya menghidupkan sunnah yang ada. Seperti kita sekarang melaksanakan sunnah yang banyak dimatikan, apa? Adzan awal. Kita melihat di sekitar kita di Masjid Darmasraya tidak ada yang adzan awal. Maka kita melaksanakan adzan awal jam 4:15, jam 4:20. Kita melaksanakan adzan awal. Ini masuk kepada hadis ini. Man sanna sunatan hasanah
fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Maka kita mendapatkan sunnah hasanah. Dan orang-orang yang mengikuti kita akan mendapatkan juga pahala untuk kita. Karena menghidupkan sunnah. Ini makna dari sunnah hasanah. Dan barang siapa yang menghidupkan kebid'ahan yang sudah dimatikan, dihidupkan, diperbaharui kembali, maka dia akan mendapatkan sunnah yang buruk, terus diikuti. Ini jawaban kepada syubhat mereka sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Maknanya menghidupkan sunnah hasanah dan menghidupkan kembali sunnah yang sayyi'ah. Maka inilah 3 jawaban kepada mereka yang mengatakan bahwa ada sunnah, ada bid'ah hasanah. Jawaban yang pertama, bahwa di dalam syariat Islam disebutkan kullu bid'atin dolalah, maka kullu yufidul umum. Dan kami sebutkan contoh-contoh yang lain. Dan juga kami jawab dengan apa yang mereka inginkan dengan bid'ah hasanah, ingin melegitimasi dari peribadatan-peribadatan kebid'ahan mereka. Segala kebid'ahan dikatakan ini bid'ah hasanah. Dan juga jawaban yang berikutnya, mereka beristidlal dengan ucapan Umar, nikma bid'ah hadihi, kita sebutkan tadi asbabul wurudnya, bukan perkara yang bid'ah, yang tidak ada landasannya, tetapi sholat tarawih, yang landasannya di hadis-hadis muttafaqun alaih, dari Aisyah dan yang lainnya, dulu Nabi sholat berjamaah 3 hari. Di hari yang keempat ditinggalkan. Maka setelah meninggal Nabi dan hukumnya tetap sunnah, maka dihidupkan oleh Umar dan Umar mengatakan nikma bid'ah hadihi. Dan jika mereka beristidlal dengan sunnah ada hasanah dan sayyi'ah, maka bid'ah pun ada hasanah dan sayyi'ah, maka kita katakan tidak ada bid'ah hasanah, yang ada adalah dolalah. Adapun sunnah terbagi menjadi hasanah dan sayyi'ah, maknanya bukan sunnah sayyi'ah, maknanya tetapi menghidupkan sunnah yang dimatikan dan menghidupkan kembali sunnah yang buruk, yang tadinya mati menjadi hidup, maka dia mendapatkan dosanya. Dan menghidupkan kembali sunnah yang dimatikan, maka dia mendapatkan pahalanya. Ini jawaban kita kepada soal yang kedua. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.